Balik lagi ke YouTube please. Yuk kita mulai nonton aja. Jangan lupa subscribe. Jakarta tahun 2022. Ali duduk termenung di hadapan sang manajer yang sedang merekrut teknisi listrik untuk menggantikan pegawai sebelumnya. Setelah melihat dan menimbang dokumen lamaran pekerjaan Ali, wanita itu memutuskan untuk mempekerjakan Ali di perusahaannya. Ia berkata jika Ali bisa mulai bekerja esok hari dan meminta pemuda itu untuk mengambil seragam berwarna biru. Ali tampak sangat gugup mendapat perintah itu. Saat ia berjalan ke tumpukan pakaian, Ali hanya bisa melihat dua warna, yaitu hitam dan putih. Kali ini Ali tak beruntung. Ia justru mengambil seragam warna hijau hingga sang manajer mengetahui kekurangan fisik Ali. Meski kemampuan kelistrikan Ali cukup kompeten, mereka tidak bisa memberikan pekerjaan itu pada penderita buta warna. Ali masih bersikeras jika dirinya bisa bekerja dengan baik dan berharap esok hari bisa bekerja di sana. Naasnya, pihak perusahaan tak mau ambil resiko dan menolak lamaran kerja pria itu. Sama kabel, saya bisa bedain dari warna hitam sama putih gradasinya, Bu. Ali melenggang pergi dengan penuh kecewa dan film pun dimulai. Setelah seharian mencari pekerjaan, Ali kembali pulang dengan tangan hampa. Turun dari angkutan umum, Ali berjalan menyusuri gang sempit ibu kota menuju ke rumahnya. Di ujung gang sempit itu, Iwan berteriak memanggilnya. Iwan ikut prihatin melihat nasib Ali yang tak kunjung dapat pekerjaan. Ia berkata teman-temannya banyak yang buta warna, namun baik-baik saja saat bekerja. Ali mengambil nafas berat seraya berkata jika seumur hidup ia hanya bisa melihat warna hitam dan putih saja. Merasa iba dengan perjuangan Ali yang tiap hari selalu mencari kerja, Iwan mengajak tetangganya itu untuk bergabung kerja dengannya. Ali menolak dengan halus dan berkata jika istrinya sudah menunggu di depan rumah. Ia melenggang pergi menghampiri Ningsih yang sibuk menyiram tanaman. Ningsih tampak tak senang melihat suaminya bergaul dengan Iwan. Pria yang menawarkan pekerjaan pada Ali itu ternyata tukang menghipnotis orang untuk mengambil uangnya dalam kondisi tak sadar. Ningsih memperingatkan Ali untuk tidak ikut pekerja Iwan yang suka mencuri dan menipu orang lain. Apalagi si Iwan juga gemar main judi, bahkan beristri dua. Sembari berjalan masuk rumah, Ali memetik buah tomat yang ditanam di teras rumah. Sayangnya, ia memetik tomat yang belum matang dan berwarna hijau karena tak bisa membedakan warna. Ali masuk ke ruang kerja dengan berbagai perangkat elektronik di sana. Ningsih meminta Ali untuk menjual televisi yang sudah selesai diperbaiki karena zaman sekarang semua orang lebih asik menonton dari HP. Ningsih pun melenggang ke dapur untuk membuat sambal agar bisa makan malam bersama. Hendra berganti menghampiri Ali dengan membawa hasil gambarnya dari sekolah. Ia tak terima karena nilai gambarnya itu tak sebagus teman-teman yang lain. Hendra menunjukkan gambar itu pada sang ayah, namun Ali hanya bisa melihat warna hitam dan putih yang bergradasi. Yang di gambarku juga lebih bagus. Setelah memamerkan hasil gambarnya, Hendra kini menunjukkan gerakan tari yang ia buat sendiri. Hendra memaksa ayahnya untuk ikut menari hingga Ningsih memanggil mereka untuk makan bersama. Sembari menunggu makanan dihidangkan, Ayu yang sedang mengerjakan pen pun cerita jika siang tadi ada maling motor yang tertangkap warga. Maling itu berdalih terpaksa mencuri karena untuk menghidupi keluarga. Hendra justru berkata jika maling adalah sebuah profesi atau pekerjaan. Ayu menegaskan jika maling adalah tindakan kriminal yang tak bisa dibenarkan dengan alasan apapun juga. Ali duduk bersama istri dan dua anaknya di meja makan. Hendra teringat pesan kakeknya saat masih hidup di dunia. Kakek berkata mereka boleh melakukan apapun asal tidak merugikan orang lain. Ali menatap foto sang ayah yang telah tiada seolah ada kerinduan yang mengetuk hatinya. Di malam yang telah larut, Ali masih duduk di meja kerjanya sembari menyalakan televisi yang berhasil ia perbaiki. Iwan berkunjung ke rumah Ali sembari menguji kemampuan hipnotisnya. Saat ia menepuk pundak pria itu, langit yang semula gelap tiba-tiba berubah menjadi pagi hari. Ali yang terbangun pun bingung dengan apa yang terjadi. Iwan menegaskan jika Ali sedang dalam pengaruh hipnotisnya. Yang sebenarnya terjadi, Ali masih duduk di bangku kerjanya di hari yang sudah larut malam. Ali berusaha menggerakkan tangannya dan menepuk pipinya. Ia berkata jika tubuhnya masih bisa bergerak meski sudah dihipnotis. Iwan berkata jika yang sebenarnya terjadi, tubuh Ali masih duduk di kursi tanpa bisa menggerakkan anggota badan. Kini, kesadaran Ali dikuasai oleh Iwan dan akan melakukan apapun yang diperintahkan Iwan. Ali yang ketakutan bertanya gimana caranya ia keluar dari dunia hipnotis itu. Tiba-tiba, Iwan meminta Ali untuk melakukan gerakan rumit yang melibatkan semua anggota badan. Cara membebaskan diri dari hipnotis adalah dengan menggerakkan semua anggota tubuh secara terus-menerus sampai tersadar. Ali teringat dengan gerakan tari yang diajarkan Hendra padanya. Ia pun menunjukkan gerakan tari itu pada Iwan.
Iwan justru semakin iba melihat Ali yang menderita kesulitan ekonomi. Ia bertanya apakah Ali masih ingat cara menghipnotis yang diajarkan oleh Iwan dulu. Ali mengaku masih ingat dengan cara menghipnotis orang. Iwan meminta Ali untuk ikut dengannya esok hari. Ali langsung menolak sembari meminta maaf. Iwan sampai keheranan melihat kondisi Ali yang tidak mau main judi dan punya istri hanya satu wanita. Iwan berkata jika Ali mau menghipnotis orang dan berjudi pasti lebih gampang kaya dan tidak seperti dirinya yang beristri dua. Pria itu melenggang pergi sembari menghina Ali yang dianggap sebagai pria bodoh. Ali termenung sendirian, tak mengerti kesalahan apa yang pernah ia lakukan pada Iwan. Keesokan harinya, Ali lagi-lagi berkeliling kota untuk mencari pekerjaan. Saat termenung di dalam angkutan, Ningsih mengirim pesan jika Ayu harus membayar SPP sebesar Rp200.000. Dengan raut wajah yang sedih, Ali turun dari angkot berharap ia bisa mendapatkan pekerjaan apapun untuk membayar biaya sekolah anaknya esok hari. Melihat ada mesin ATM di seberang jalan, Ali mengenakan topi sembari duduk menunggu mangsa yang bisa dimanfaatkan. Dewi dari episode sebelumnya masuk ke mesin ATM dan mengambil sejumlah uang. Ali yang mengintip dari luar langsung ditegur oleh satpam. Gerak-gerik Ali yang mencurigakan membuat satpam itu semakin waspada. Ali berdalih jika ia baru mengambil uang namun tak keluar dari mesin ATM. Satpam itu melenggang pergi begitu rekan kerjanya memanggil. Ali kembali memperhatikan Bu Dewi yang ternyata sudah selesai mengambil uang. Jeruk dalam kresek yang dibawa Dewi tiba-tiba jebol dan berhamburan. Ali bergegas membantu wanita renta itu untuk mengumpulkan semua jeruk di sana. Di saat itulah Ali melihat ada kesempatan emas untuk memanfaatkan keadaan. Dewi, Ibu Dewi. Ali menghipnotis wanita itu dan meminta uang Rp300.000 dari dompetnya. Dengan linglung, Dewi memberikan uang pada Ali. Pria itu berlari sangat kencang, berharap tidak tertangkap. Sesampainya di rumah, tubuh Ali penuh dengan keringat hingga kemejanya ikut basah. Hendra sampai mengira ayahnya baru pulang dari olahraga. Ayu menasihati sang ayah untuk tidak berolahraga di malam hari karena bisa tertabrak bus. Mendengar suara lenong di depan rumah, Ali langsung mengintip takut ada satpam yang mengejar sampai rumah. Ia berpesan pada Ningsih dan anak-anak agar tidak membukakan pintu jika ada tamu yang datang. Ningsih sampai keheranan dan bertanya apa yang terjadi. Ali menegaskan jika ia khawatir dengan berita kejahatan yang merajalela. Ali masuk ke dalam kamar dengan nafas yang masih terengah-engah. Mengetahui ayahnya belum makan, Ayu langsung menawarkan diri untuk membuatkan mie instan pakai tomat. Ayu tampak senang melihat pohon tomat di depan rumah yang berbuah lebat. Ali ikut senang dan bergegas mandi agar bisa berganti pakaian. Selang beberapa jam berlalu, Ali terbangun oleh suara dengungan mistis yang berasal dari televisi ruang kerja. Semua layar televisi itu membentuk spiral seolah hendak menghipnotis Ali. Pria itu berusaha mematikan layar televisi namun semua tombol tak berfungsi. Terpaksa ia mencopot semua aliran listrik di sana hingga akhirnya televisi itu padam. Pagi harinya, Ayu dan Hendra bersiap untuk ke sekolah. Ningsih membantu menyiapkan keperluan sekolah kedua anaknya. Ali yang baru bangun memberikan uang Rp200.000 untuk bayar sekolah dan Rp100.000 sisanya untuk membeli makanan. Hendra dan Ayu sampai kegirangan karena mereka bisa jajan hari itu. Setelah anak-anak berangkat sekolah, Ningsih bertanya pada suaminya dari mana uang sebanyak itu. Ali berdalih bertemu teman lama dan meminjam uang padanya. Siang harinya, Ali kembali mencetak dokumen persyaratan melamar kerja. Tiba-tiba, ia mendengar suara jeritan dari kamar anak-anak. Ternyata, Ayu sedang mencabik-cabik boneka kesayangannya itu sendiri yang digantung di atas ranjang. Ayu tertawa seraya berkata jika boneka itu terlihat lemah saat digantung dan disiksa seperti itu. Ali menasihati Ayu untuk tidak mengulang perbuatannya lagi karena mereka tidak bisa membeli boneka lagi. Ali keluar dari rumah untuk menyiram pohon tomat yang sudah berbuat lebat. Ayu ikut menemani sang ayah dan berkata jika sambal tomat buatan ibu terasa lezat dan nikmat. Tak berselang lama, Hendra berlari menghampiri sang ayah dengan membawa 2 buah layangan. Hendra berkata jika ia berhasil merebut layangan milik Bima yang dirampas secara paksa. Ali terhenyak melihat wajah Hendra yang babak belur. Benar saja, orang tua Bima langsung menyambangi mereka dengan warga yang lain. Ia meminta tanggung jawab Ali agar Bima diobati. Karena Ali tak punya uang untuk membawa Bima ke rumah sakit, mereka langsung membawa pohon tomat yang sedang berbuah lebat dan berbagai tanaman lainnya sebagai ganti. Hendra masih membanggakan diri dan mengolok-olok Bima yang kalah adu mekanik dengannya. Ali sampai malu berat melihat tingkah anaknya yang sangat nakal. Nasnya, Ayu ikut berbuat keji dan menginjak-injak kepala adiknya dengan kuat. Ali berusaha memisahkan mereka berdua yang bertengkar di dalam rumah. Ali menegaskan jika ia tidak pernah mengajarkan hal buruk pada anak-anak. Ternyata Ayu kesal dengan Hendra yang membuat tanamannya diambil orang. Hendra masih membanggakan layangan hasil rampasan yang mahal di depan sang ayah.
Tak berselang lama, Ningsih pulang dengan membawa berbagai macam belanjaan serta makanan. Ali heran melihat semua isi tas belanjaan Ningsih, padahal ia hanya memberi uang 100 ribu. Ningsih berkata jika ia berhasil mencuri di supermarket saat kasirnya sedang lengah. Tak hanya mencuri makanan, Ningsih juga mengambil berbagai mainan untuk Ayu dan juga Hendra. Ali langsung mengambil semua barang curian itu dan dibuang ke tempat sampah. Ia bertanya pada Ningsih mengapa mereka berani mencuri dan menganggap hal itu sebagai prestasi. Dengan mata menantang, Ningsih berkata jika ia mencuri bukan untuk dirinya sendiri. Ia berusaha mencari pembelaan jika mencuri adalah seperti pahlawan yang mencarikan uang untuk keluarga. Ningsih yang kesal langsung masuk ke dalam rumah bersama anak-anak. Ali pergi ke rumah Iwan dan menceritakan semua keanehan yang terjadi pada keluarganya. Iwan langsung tahu jika Ali baru saja mengambil harta yang bukan haknya. Iwan berkata jika pengalaman buruk yang dialami Ali selalu dialami olehnya juga. Iwan menawarkan bantuan untuk menghipnotis Ali agar tidak merasa bersalah lagi atas kejahatan yang ia lakukan. Ali berlari masuk ke dalam rumah dan melakukan sholat taubat nasuha. Ia sangat menyesal menggunakan uang haram untuk makan anak istrinya. Ternyata uang haram itu berdampak pada tingkah laku mereka. Padahal Ali tidak pernah mengajarkan kenakalan, namun uang haram itulah penyebabnya. Tak hanya anak yang kena dampak, sikap istri pun berubah juga. Selesai sholat, Ali masih mendengar suara teriakan dari kamar anak-anak. Ternyata Ayu membawa pisau untuk menghukum Hendra dan Ningsih yang mencuri barang milik orang lain. Ia hendak memotong tangan Hendra dan ibunya sendiri agar mereka terhindar dari dosa. Hendra dan Ningsih justru terlihat senang. Mereka meminta Ayu untuk segera memotong tangan mereka yang habis mencuri. Ali kembali mendengar suara dengung dari layar televisi. Ia berusaha mematikan TV itu, namun selalu gagal lagi. Tak berselang lama, terdengar suara nyaring di mana Ningsih, Hendra dan Ayu tertawa menatap ke arah kosong. Ali semakin panik melihat hal tersebut. Bersamaan dengan layar televisi yang menyala semua, Ali berusaha menyadarkan anak dan istrinya, namun mereka masih tetap tertawa. Ponsel Ali berdering dari babak mertua yang berkata agar mereka melakukan apa yang harus dilakukan untuk hidup tanpa merugikan orang lain. Saat Ali terhanyut dalam merasa penyesalan, suara Dewi tiba-tiba muncul dari dalam televisi. Wanita itu memanggil Ali dan berkata jika semua yang terjadi adalah pelajaran untuknya. Ali mulai menyadari jika dirinya sedang dalam pengaruh hipnotis. Ia berusaha untuk menari dan melakukan gerakan yang diajarkan Hendra, namun tubuhnya tak bisa digerakkan. Ali berteriak minta tolong pada Hendra agar ia bisa menari, namun anak sekecil itu hanya bisa tertawa. Tak berselang lama, tawa itu berhenti. Ali kembali berusaha membangunkan anak dan istrinya, namun semua itu sia-sia. Ali meminta maaf pada Dewi karena sudah mencuri uangnya karena terpaksa. Ia berjanji tidak akan mengulangi hal itu lagi. Dewi tertawa terbahak-bahak menunjukkan jam menara di mana Ali menggantung di jam besar itu. Ali terbangun di pagi hari tepat setelah Ayu mengguncang tubuh pria itu. Ali tertawa dan langsung menghampiri Ningsih yang sibuk menyiapkan makanan. Hendra duduk termenung di meja makan dengan bekas luka di wajahnya. Hendra langsung lari ke pelukan ibunya. Ningsih menjelaskan jika semalaman Ali marah-marah pada Hendra dan Ningsih padahal mereka berdua tidak melakukan kesalahan apa-apa. Ali keluar untuk memeriksa tanaman di teras rumah, namun semua tanaman sudah menghilang. Saat Ali masuk ke dalam, suasana langsung berubah. Ia mencari keberadaan anak istri yang menghilang entah kemana. Televisi itu kembali menyala di mana Ali berada di menara jam. Saat tersadar, Ali memanggil Dewi untuk meminta bantuan. Dewi berkata saat lonceng berbunyi 6 kali, jarum jam akan membuat Ali terjatuh ke jurang kematian. Ia berpesan agar Ali mengambil kendali dan menguasai diri sendiri. Semua keputusan ada di tangannya. Ali melihat dirinya sendiri yang menggantung di jarum jam. Ia mencari di mana letak menara jam itu dengan menggunakan internet. Ternyata jam itu adalah jam Bermuda yang berada di simpang Jalan Raya Jakarta Pusat. Ali mencatat alamatnya dan bergegas pergi. Nahasnya pintu rumah tak bisa terbuka meski bagaimanapun caranya. Bahkan kunci pintu itu bisa patah dengan sendirinya. Ali berusaha mengambil kunci pintu cadangan, namun besi kunci itu langsung jadi panas dan membakar jarinya. Seperti di mimpi, Ali tak tahu harus berbuat apa lagi. Saat Ali berusaha memecahkan jendela, Dewi kembali muncul dengan suara tawa yang khas. Ali sampai pada titik terendahnya dan memaksa hendak bertemu keluarga. Dewi berkata jika ia datang untuk memberi pelajaran. Ia memberi clue tambahan, yaitu kendali ada di tanganmu dan temukan dirimu. Setelah mengamuk, Ali berusaha menenangkan diri sambil menutup kedua mata. Ia berbisik jika semua yang terjadi hanya ada di kepala. Setelah memusatkan pikiran, Ali berhasil keluar dari rumah itu dan terdampar di padang tandus berkabut. Ia berlari menuju ke menara jam Bermuda itu dan berusaha mendaki ke atas, namun selalu jatuh ke bawah.
Ali terjatuh, berusaha berulang kali hingga tubuhnya terasa letih. Suara Dewi kembali menggema meminta Ali untuk tetap tenang. Tubuh Ali mulai berputar-putar tak tentu arah dan ia terbangun di ujung jarum jam. Ningsih, Ayu dan Hendra muncul dari bawah meminta Ali untuk segera turun dan bergabung dengan mereka lagi. Seketika itu, saat tubuh Ali terjun bebas ke udara, suara Dewi kembali bergumam memaksa Ali untuk ambil kendali. Ali mulai memiliki keyakinan di dalam hatinya bahwa tak ada satupun juga yang pantang mengendalikan tubuhnya. Ia pun menolak semua hipnotis yang dilakukan Dewi dan Ali terbangun dari hipnotis yang sangat lama di mana tubuhnya menggantung di kren bangunan. Dewi mengucapkan selamat karena Ali berhasil keluar dari serangan hipnotis yang ia lontarkan untuknya. Dewi mengaku sedang mengemban tugas untuk mengumpulkan orang-orang hebat seperti Ali yang bisa keluar dari jeratan hipnotisnya. Semua orang hebat itu harus mengemban misi besar untuk kemanusiaan. Dewi menegaskan suatu hari nanti Ali tidak hanya bisa mengendalikan pikirannya sendiri namun juga bisa mengendalikan pikiran orang lain. Dewi mengaku bekerja untuk seseorang yang diberi petunjuk dan mengetahui banyak rahasia. Ia berkata membutuhkan banyak orang seperti Ali untuk menyelamatkan kemanusiaan serta menyelamatkan dunia. Dan film pun berakhir.